Halo Bedegers. Setiap negara tentunya memiliki pasukan khusus. Jika Indonesia punya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, maka Malaysia punya Grup Gerak Khas atau GGK. Keduanya merupakan pasukan khusus yang dimiliki oleh Angkatan Darat di kedua negara. Namun seperti apa perbedaan antara Kopassus dan GGK? Yuk kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Sejarah. Pada dekade 50-an, militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, menginisiasi pembentukan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Karena itulah, pada 16 April 1952, dibentuk pasukan yang bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3, Siliwangi atau KESKO TT, oleh Kolonel Alex Kawilara. Pasukan khusus inilah yang menjadi embrio dari Kopassus yang kita kenal hari ini. Sebelum menyandang nama Kopassus, pasukan ini berulang kali berganti nama. Mulai dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus AD, serta Komando Pasukan Sandi Yuda. Kemudian, pada 26 Desember 1986, pasukan ini resmi menggunakan nama Kopassus. Meski demikian, 16 April 1952 tetap dijadikan sebagai hari lahir Kopassus. Sementara itu, Grup Gerak Khas lahir karena meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1965. Waktu itu, Soekarno menyerukan kampanye Ganyang Malaysia. Akibatnya, pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Tun Abdul Razak memerintahkan pembentukan pasukan khusus yang bisa terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Lalu, pada 25 Februari 1965, terbentuklah pasukan khusus yang anggotanya diambil dari prajurit-prajurit Angkatan Darat dan Laut. Pada 1 Agustus 1970, pasukan ini diresmikan dengan nama Resimen Pertama Gerak Khas. Kemudian, pada tahun 1981, pasukan ini resmi menyandang nama Grup Gerak Khas sampai sekarang. Logo, moto, dan seragam. Kopassus ditandai dengan logonya yang khas yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pisau komando, jangkar, dan sayap yang dibingkai tali komando. Pisau komando menggambarkan unsur komando yang dimiliki pasukan ini. Jangkar menggambarkan unsur laut, dan sepasang sayap menggambarkan unsur udara. Moto dari Kopassus adalah berani, benar, berhasil, dan seragamnya loreng darah mengalir dengan baret merah. Lain halnya dengan GGK, logonya ditandai dengan kepala harimau dan pisau komando yang di bawahnya tertulis moto GGK cepat dan cergas. Untuk seragamnya, GGK memakai loreng hijau dengan corak horizontal serta baret hijau. Menariknya, ada kesamaan di antara logo Kopassus dan GGK, yaitu pisau komando. Ini menggambarkan bahwa keduanya merupakan sebuah pasukan komando. Proses perekrutan. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI Angkatan Darat biasa atau prajurit reguler. Bagi prajurit perwira, usianya harus di bawah 35 tahun. Sedangkan prajurit Bintara dan Tamtama, usianya di bawah 27 tahun. Prajurit-prajurit ini kemudian diseleksi dan akan mendapat pendidikan tambahan yang bersifat khusus dan spesial. Proses perekrutan ini dikenal dengan istilah wervik, di mana calon prajurit Kopassus akan melewati serangkaian tes kesehatan, fisik, akademis, dan psikologi. Bagi prajurit yang memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi, selanjutnya akan dikirim ke markas Komando Pasukan Khusus di Cijantung untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkenal sangat keras. Sementara itu, prajurit GGK direkrut dari prajurit Angkatan Darat reguler.
prajurit calon GGK harus terlebih dahulu bertugas di unit lain di Angkatan Darat setidaknya setahun dengan catatan yang baik. Bagi prajurit yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi, selanjutnya akan mengikuti kursus di Pusat Latihan Peperangan Khusus. Latihan keras. Sudah bukan rahasia jika prajurit Kopassus memiliki latihan yang keras. Hal itu tentunya untuk mempersiapkan prajurit yang handal. Pendidikan calon prajurit Kopassus ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pendidikan dasar, latihan komando selama 7 bulan, dan yang terakhir adalah pembaretan di Nusa Kambangan. Selama latihan, prajurit Kopassus akan digembleng hingga nyaris melewati batas kemampuan manusia. Mereka akan dilatih bertahan hidup atau survival di hutan selama berbulan-bulan. Berenang sejauh 2 km tanpa henti, menyeberangi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, mereka akan menghadapi latihan tahap akhir yang disebut Minggu Neraka. Mereka akan menjalani simulasi perang dan latihan menghadapi hal terburuk di medan operasi. Mereka harus mampu meloloskan diri dari kejaran pelatih yang berperan sebagai musuh. Jika tidak, mereka akan mendapat siksaan. Bahkan, bagi yang biasa lolos sekalipun, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Karena itulah, latihan tahap terakhir ini disebut sebagai Minggu Neraka. Selama proses latihan itu pula, prajurit Kopassus akan dilatih agar memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang prima. Tak mengherankan jika prajurit Kopassus mampu memotong besi dan batu bersusun dengan tangan kosong. Sementara itu, GGK sebagai pasukan komando memiliki latihan yang nyaris sama dengan Kopassus. Pendidikan prajurit GGK berlangsung selama 12 minggu dengan 5 tahap pendidikan. Pendidikan prajurit GGK berlangsung selama 12 minggu dengan 5 tahap pendidikan. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan latihan pemanas badan. Mereka akan digembleng agar menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada musuh. Mereka dilatih menggunakan aneka senjata, bahan peledak, dan orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Latihan selanjutnya adalah survival. Mereka akan dilepas ke hutan dan rawa dengan perbekalan seadanya. Dan yang terakhir adalah latihan yang paling mengerikan. Serupa dengan Minggu Nerakanya Kopassus, latihan ini dinamakan Escape dan Evasion atau ENE. Prajurit GGK akan dilatih meloloskan diri. Mereka akan diburu oleh pelatih yang berperan sebagai musuh. Jika tertangkap, para prajurit ini akan diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap. Mulai dipukuli, disetrum, hingga berbagai siksaan lainnya tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Setelah semua proses latihan dilalui, barulah mereka bisa menyandang gelar sebagai prajurit komando GGK. Nah, Bedegers, itulah perbedaan Kopassus dan grup gerak khas. Sebagai sebuah pasukan khusus, baik Kopassus dan GBK tentunya memiliki kelebihannya masing-masing, baik dari segi latihan, persenjataan, hingga prestasi yang telah ditorehkan. Kini, kedua pasukan ini dikenal memiliki hubungan yang dekat. Bahkan, keduanya sering terlibat dalam latihan bersama. Wih, keren ya! Nah, kalau kamu punya masukan atau pendapat lain terkait video ini, jangan ragu bagikan di kolom komentar. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.